Oh, rata lupa di mana busnya. Dia langsung masuk ke dalam area purple buff yang dimiliki oleh Beleton Era. Ya, ditabrak aja, dibobol aja di sana pertahanan dari teman-teman. Sakit banget. Harus lebih hati-hati. Damage dari Gyogoy. Shadow energinya bener-bener yang optimal. Tapi di sini Po juga masih berhasil di zoning oleh Cini. Tapi Gyogoy suspend di sana. Ini gimana ya, nikmat banget ya tadi masuk, walaupun dari si ininya Vivalnya bebas tuh, masih free untuk bisa melakukan. Dan sekarang coba kita lihat aja, dia udah mulai menghilang, udah mulai mengghosting. Sekarang Valanir mencoba untuk memberikan sebuah backupan terhadap rekan-rekannya, mundur lagi semuanya, Pak. Waduh, baru early game, Pak. Baru start kita udah di dua-duanya udah pada udah pada ngotot, nggak mau kalah. Pokoknya mereka mau agresif. Oh iya. Nah, di Gyogoy pun harus pulang terlebih dahulu. Mananya seperti biasa lah, magic damage di early game, nggak punya mana yang cukup banyak. Apalagi untuk tipe spammer seperti Lilia, dia harus punya mana yang sangat-sangat tinggi. Iya bener banget. Tapi di sini Cell mencoba untuk mendapatkan shieldnya di arah bottom lane. Ini lumayan cukup keuntungan, dimana baru berjalan 1 menit. Tapi di sini Cell harus lebih berhati-hati. Paul sudah melakukan gankingnya ke arah Cell, tapi sana Pak dari Cell seorang sakit banget. Nih Shellnya juga udah bisa membalikkan keadaan ya, barusan kayak memberikan gigitan lewat kupanya juga. Tapi Queenie yang menjadi apa ya, hal yang harus garis bawain, ketinggalan loh dia. Masih level 2. Ini adalah jawaban yang diberikan Beleton Ella lewat popolen kupanya. Queenie nggak bisa terlalu maju, nggak bisa mendekat ke arah Shell. Tuh posisi dia terus-terusan ketahuan. Hanya ada Kupa di bagian depan, kupanya di pol lagi. Queenie pun harus mundur, sementara Shell sesaat lagi udah akan level 4 dan dia benar bisa membuat kupanya angry. Hanya marah, berubah menjadi besar lalu menggigiti ke arah Queenie. Iya, dan ini lumayan berbahaya, tapi sini harus lebih berhati-hati. Po hampir saja bisa men-take down, walaupun turret yang diberikan kepada Po itu masih sakit banget. Sakit banget tadi ya, damage-nya boleh-boleh itu, namun sekarang turtle-nya udah Po lagi Epitrisa, untungnya dia masih bisa kabur dari tersebut. Udah ada lagi yang mau fedetnya, kena langsung ke arah 2 orang, dan itu yang kita sebutkan tadi di saat BNP Ruby menjadi sebuah hal yang begitu menyulitkan untuk Emon itu sendiri, karena Don Rabovin ataupun Evandetnya bisa membuat dia tetap berada dalam pelukan pemain dari RRQ Mika. Oke, 2 ditukar tanpa ditukar siapapun. Ini tanpa ditukar siapapun rugi, Pak. Iya, benar-benar keuntungan banget ya untuk teman-teman dari RRQ Mika. Berhasil men-take down 2 orang dan sini membuat Queenie mendapatkan sedikit space, sedikit nafas untuk mengumpulkan stack-stacknya aja yang nantinya sekali geprek, Pak, itu bisa hilang. Apalagi era-era Beleton Era ini bisa tipis banget ya. Tipis banget nih. Oke, kita taruh sini kali ini. Map aja ya. Dah Bang, di situ ya. Gak. Tuh. Kayak gitu. Turtle-nya setup oleh Lelepinkan dan Gyogoy. Po terus mengganggu pergerakan dari teman-teman Evosting. Tapi sini Evosting Lelepin berhasil ke-pick off sana. Banget endless. Cycling yang digunakan. Cini berhasil terkonek, tapi Po di sana harus lebih berhati-hati. Valanir masih mau lebih berhasil Valanir sini. Vivian berhasil take down. Laikan posisi sakit banget. Vival apakah menjadi target berikutnya? Triple kill. Wow. RRQ Mika berhasil mendapatkan keunggulan, walaupun bisa kita bilang tadi pada kehilangan dari Ruby ya. Iya, kehilangan Ruby-nya, tapi bisa kita lihat instant replay dari Nimo TV. Mana nih bisa kalian lihat sendiri, walaupun tadi untuk Cinia sendiri di awal-awal dia didapatkan terlebih dahulu, ada sebuah pergerakan dari Po-nya yang emang akhirnya menunjukkan di mana hero tersebut. Sementara Ash memang berhasil untuk memisahkan keadaan. Ada Rafaela tadi yang berhasil diamankan juga sebelum dari mereka mendapatkan Vival. Kemarin di saat gua nonton, di saat Beleton kehilangan Vival, mereka tanya kacau dari sisi lane-nya tuh. Kacau dari sisi lane-nya tuh. Untung tapi sejauh ini pemain Beleton Era bisa memaksimalkan, walaupun mereka kehilangan satu jungle utama ya, tapi dari lane-nya masih bisa mereka masih aman tuh semuanya. Shield turret-nya masih aman kan semua. Mereka walaupun di sini bisa kita lihat, tapi sedikit teman-teman dari RRQ Mika mulai memanfaatkan keunggulannya. Hampir 3000 di Vivian dan Gyogo energinya sakit banget. Harus lebih direspon oleh Cell sini. Bait Kupa digunakan. Oke, Holy Batista tidak mendapatkan siapapun, masih belum connect kepada siapapun di sini. Karena tadi udah ada Black Shoes juga
yang dimiliki, tapi Roger masih melakukan farmingan. Pou-nya ketemu lagi, ditampol punggungnya, udah mulai patah juga nih bagian pinggangnya, tapi berhasil dengan guiding win-nya dia pergi dari tersebut. Udah Kyogoi juga memberikan sebuah backupan, udah shadow energinya, dan Turtle pun nongol. Inilah yang akan memancing keributan di antara dua tim wanita ini. Iya, sakit banget damage dari Pakuito. Valanir pegel banget, dan tapi Circling Eagle digunakan untuk mengcover. Valanir masih bisa selamat dengan menggunakan flickernya, tapi di sini Aldos dari Queenie apakah berusaha membantu, tapi masih belum ada chase pad yang digunakan, dan RRQ berhasil mengamankan Turtle-nya dengan lumayan cukup tanpa adanya kontes. Karena dari Valanir sendiri nggak bisa terlalu lama dia untuk melakukan team fight. Selagi Gyogoi-nya terlepas, Pak, itu pasti akan langsung memunculkan damage yang begitu mematikan. Shadow energy pasti bakal ngekikis abis darah ini dimiliki oleh Valanir itu sendiri. Dan Pou Soul belumnya memberikan langsung damage ke arah Vivian, mencoba untuk memukul mundur, tapi tadi Soul belumnya malah terkena ke arah wave minion yang dimiliki oleh pemain dari Peletronera. Ya, di sini tempo mulai agak sedikit diturunkan, tapi di sini ini harus lebih berhati-hati. Sini berhasil men-take down sini, dan juga ada lumayan adanya counter attack yang dilakukan oleh teman-teman RRQ, tapi belum bisa membuahkan hasil. Valanir masih bisa selamat sini, walaupun turret di atas berhasil didapatkan oleh Estap di sini. Vivian hati-hati, oh my god, Holy Baptism-nya ya on point loh. Andai nggak ada barusan, waduh, hilang tuh dokter keliling tuh. Iya bener, langsung hilang tuh. Tapi sini Gyogoi harus recall dulu, kehilangan darah dan mananya. Pou Winnie chase pad digunakan, apakah dikejar? Oke, offside ternyata. Prit, udah di situ aja. Udah di situ aja. Bang numpang, Bang nebeng sampai depan doang ya. Ada satu trap yang emang terlihat, tapi mereka pun tidak bisa terlalu maju ke bagian depan. Pou-nya guiding win harus tadi memanggil langsung ke arah Queenie agar bisa memberikan damage tambahan, tapi ternyata malah sendirian di tengah 3 player dari Peletronera. Dan Ace-nya udah mulai muncul, berubah menjadi mode serigalanya, malah digigit juga dekat Kupa yang emang benar-benar serigala tepat berada di depannya. Kelar sudah Ash kali ini. Ada tabungan yang pecah, ada celengan yang dihancurkan. Oke, RRQ Mika sedikit demi sedikit membuat suatu kesalahan ya mungkin di sini. Agak terlalu terjadinya overcommit antara Pou dan juga Ash, yang sehingga mereka hanya sendiri di sana. Tapi ada teman-teman dari Peletronera yang berhasil memanfaatkan kesalahan yang dibuat oleh RRQ Mika, dan Ash akhirnya tershutdown. Gold strike-nya nih Pak, ini bahaya banget ini. Itu dipecahin lumayan itu Pak. Di bawah tadi juga gua pikir ada guiding win yang emang manggil Aldosnya kan. Benar. Jadi ya emang di saat mereka tembak itu mereka fokus ke Matilda, tapi ternyata untuk kali ini udah ada emang pendetnya langsung terkena ke arah Rafaela. Hilang sudah Rafaelanya. Satu player menghilang di saat ada Turtle yang nongol. Namun di bawah bisakah dia bertahan? Aldosnya again and again menjadi korban dari RRQ Mika, harus kehilangan satu player. Ya, tetapi di sini RRQ Mika masih mengamankan objektifnya. 3 Turtle yang berhasil sama kita dan masih mau lanjut sini. I'm offended, terkena Vival, masih dicari. S masih mau lebih, mulai mencari, tapi Vival di sana larinya masih cepet banget. Susah banget buat ditangkap, Pak. Susah banget untuk ditangkap, dan sila kali ini lagi Matildanya udah nggak kuat, namun Lele Pingkan masih cukup berani, dia langsung mengeluarkan flickernya. Bisakah dia bertahan karena sejauh ini masih ada cooldown di dalam tubuhnya. Langsung dibalaskan keadaannya. Ada shadow energy di bagian belakang. Shadow energinya tadi memberikan damage yang begitu menyakitkan, namun untuk kali ini ada Lycan Force tadi langsung menabrak arah Valanir. Valanir masih cukup tebal. Black Sus dikeluarkan juga oleh Gyogoi. Shadow energy terus-terusan, tapi mulai digigit juga oleh Kupa. Damage-nya begitu menyakitkan dan langsung menghilang dengan sangat cepat. Oke, dan di sini Queenie tadi sekali pukul, Kupanya popolnya hilang. Iya Pak. Ini berarti stacknya udah berapa nih? Boleh nih. Udah lumayan ada damage yang bisa diberikan oleh Queenie nantinya berarti ya untuk di team fight, tapi tapi di sini teman-teman dari Peletronera, wow, sedikit demi sedikit mulai meninggal kekejaran yang terjadi, dan di sini advantage sudah mulai didapat oleh Peletronera, tapi masih mau lebih. Di sana langsung hilang begitu aja damage dari Cini. Double kill didapatkan, dan di sini Gyogoi harus lebih hati. What? Satu persatu teman dari RRQ Mika berhasil di take down. Cini, apa yang terjadi di sini? RRQ Mika damage macam apa itu Cini dan juga Cello tuh kali ini? Ini dua gabungan yang satu yang satu single target gitu loh dengan Kupanya. Cuman Cini payungnya sabrak-abrak satu area, kekikis semua tuh, pinggang tuh beset semua itu Pak, kena payung tadi. Sakit banget Pak, itu damage-nya bukan main-main. Kita gak sampai 2 detik itu langsung hilang, dan di sini item yang sudah didapatkan. Oke, di sini Vival sudah menyelesaikan 3 item damage Magic Burst-nya. Dan Popol dan Kupa memiliki Demon Hunter Sword. Waduh, ini mukulnya bakalan cepet banget. Bakalan semangat banget Pak nembakinnya di sini. Iya, tambah sepatu penetrasi ternyata baik dari Kaguranya.
Ya ada, Lightning Trenchen ada, ini mengarah kemana lagi? Holy Crystal mungkin. Genius Yap. One mungkin ya. Genius One juga masih bisa, tapi dari Lilianya juga Enchanted Talisman, dia punya tambahan mana, dia punya Ice Queen One, memberikan efek slow, damage juga gede emang dari awal, tapi untuk pertamanya udah mulai dicolek-colek. Paunya tadi menampakkan diri, memberanikan diri maju ke bagian depan, nggak bisa, nggak sempat untuk bisa melakukan sebuah kontes terhadap lot tersebut. Hanya saja mereka memberanikan diri untuk melakukan sebuah fight, tapi untuk kali ini Matilda pun langsung menghilang, ditampol. Palanir yang masih cukup kuat malah membalaskan keadaan. Untuk Aldosnya nampol sekali, tapi Pakitonya memberikan tampolan jauh lebih panjang, dan pertempuran kembali pecah-laikan. Pulse yang ngegaruh ke bagian belakang, Vival sempat untuk lari, malah untuk Ace-nya yang bertemu dengan mautnya sendiri. Oh my god, 3 player dari teman RRQ Mika berhasil di take down oleh Bellatrix dan Lordnya sudah mulai spawn. Ini harus lebih berhati-hati. Iya. Karena kalau sampai aja ini nggak bisa terbendung oleh teman-teman RRQ Mika, bisa aja teman-teman dari Bellatrix menyelesaikan game One strike push ya, bisa jadi nih. Karena Masalahnya Cell ini, iya. Popol dan Kupa Pak ini udah dobrakannya udah paling kuat banget di Land of Dawn. Hati-hati ngelihat payungnya deh. Ini payungnya emang cari celah banget deh tadi loh. Sekalinya payungnya nempel, buset dah itu damage-nya. Sementara Po di bagian tengah, ada Lord yang udah siap untuk masuk ke dalam Ibir Tetara, dan Ibir Tetara di bagian tengah juga udah mulai hancur. Payungnya langsung kena ke arah Lele Pingkan. Lele Pingkannya pun harus mundur. Palanirnya setengah darah lagi. Lordnya masih bisa bertahan, ditembakin dengan open fire. Cell-nya dengan kecepatan ataupun attack speed yang jauh lebih tinggi, yang sudah sangat tinggi, bisa dan hampir aja mendapatkan ke arah Ibir Tetara di bagian bawah. Benar, walaupun Lordnya sudah berhasil di-clear oleh teman-teman RRQ Mika, tapi jangan lupa ada super minion yang masih bertahan sih. Tapi di sini Vivian sudah mulai coba membuka map. Cell harus lebih berhati-hati. Tunggu untuk bite Kupanya, untuk cooldown dan adanya Wind of Nature yang sudah diselesaikan oleh Cell. Ini membuat suatu kesulitan oleh teman-teman RRQ Mika, di mana nantinya S dan juga Queenie sudah tidak bisa mentargetkan Kupa di sini. Ya ini Palanir juga badannya udah semakin tebal. Bahkan dia di saat ditampol sekali sama Aldous, dia bisa ngebalikin dengan knock strike-nya berkali-kali loh. Bener. Malah Aldusnya dipukul. lah kok banyakan lu kan. Iya, curang katanya, tapi di sini Gua Palanir sekali. coba untuk maju tapi bisa tamat sini. Iya, dia cuman mukul sekali, Sekali, Pak. tapi Dibalasnya berkali-kali. Bener. Gitu loh. di sini. Oke. Oke, kita akan balik lagi ke dalam gamenya. Pau masih untuk mencoba untuk membuka map aja, mencari Yap. momentum di mana RRQ bisa membalikan keadaan di sini. Yap. Masih cukup bersabar. Kedua tim masih cukup bersabar ya, bisa kita bilang. Sabar, turun lagi temponya. Hmm. Benar-benar turun lagi temponya. Mungkin ingin menyamakan dulu dari sisi itemnya lagi ya, karena bisa dibilang untuk sekarang dari RRQ Meko tertinggal jauh banget loh. Networknya sekarang udah dipegang banget sama Bellatrix Era. Mau nggak mau mereka bawa dulu agak ke 15 menit ke atas. Itemnya sama, mereka punya kesempatan yang sama juga untuk melakukan teamfight-nya. Tapi untuk sekarang Po-nya mulai digigitin di bagian belakang. Akankah ada yang mau pendek, tapi ternyata dengan satu flicker dia selamat untuk bisa kabur dari jeratan sebuah padu Aimo pendetnya. Namun sekarang Chespet baru aja mendarat, kelar sudah. Belum untuk memberikan sebuah tampolan, Oh my tapi God. Palanirnya mulai mengamuk di bagian depan, memberikan sebuah pukulan yang untungnya tadi beberapa player dari RRQ Mika mereka masih sempat untuk kabur. Vivalnya mencoba untuk menggocek dan juga memberikan sedikit damage, tapi masih bisa dielak oleh RRQ Mika. Iya, belum ada cover yang bisa diberikan oleh teman-teman RRQ Mika, di mana tadi Queenie, chestplate-nya sudah mencoba untuk mempick off Queenie, tapi ternyata baru aja mendarat langsung dihilangkan begitu aja oleh Hilang. Queenie. Ini payungnya Pak, pegel banget Pak damage-nya Pak. Iya, masalah kan sekalinya dia mendarat, belum lagi kalau emang digigit oleh Kupanya kan dia berhenti dulu sesaat tuh, belum kalau kena Holy Baptism juga. Benar. Ya udah lu nganter nyawa, Bang. Iya benar banget. Dan sebentar lagi, kurang dari 40 detik lagi, Lord yang kedua bakalan di spawn di Land of Dawn. Dan di sini teman-teman dari Bellatrix Era masih mencoba untuk manage-nya aja. Temponya masih diturunin. Mereka nggak mau bikin kesalahan, mereka mau lebih bersabar. Mereka menunggu sampai Lordnya muncul nanti atau mungkin sini, tapi Palanir hati-hati terlihat di sana, cycling eagle digunakan. Di all in dong. Oke, dikejar Palanir tapi di sana masih bisa selamat walaupun di sana dipukulin gitu aja Pak. Cini overturn-nya tidak mempunyai siapa-siapa. Shadow Shark, wow, berhasil men-take down S di sana yang berhasil di take down. Ini kacau banget sih. Udah masuk 4 hero loh tadi ngejar, tapi sekarang double kill. Malah hasil diambil oleh pemain dari Bellatrix Era, dan sekarang di bagian atas sana Lele Pingkannya mulai mendapatkan serangan dari Kupa, digigitin, dipanah, ditombak, semuanya dilakukan untuk bisa mendapatkan Lele Pingkan. Mereka diusir mundur, mereka hanya bertiga. Popol dan Kupa mereka masih berjaya di bagian atas. 3 orang mulai berdekat juga, namun di bagian bawah udah ada wave minion yang siap masuk, tapi Bastarnya menjadi sasaran utama yang dilakukan oleh Bellatrix Era. Di atas sana Rubinya udah gak kuat lagi, tersisa 2 orang aja dari RRQ Mika. Lilian juga menjadi korban tambahan. Shutdown dilakukan. Hanya saja Queenie seorang diri, apa yang bisa dia lakukan dengan darah yang gak begitu banyak. Mendadak S-nya langsung nongol
dan Ponnya tapi malah menghilang, malah digaruk sendiri. Udah ada satu player lagi dan Ponnya pun menjadi korban tambahan.